Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan Persik Kediri dengan Persija Jakarta, di mana Persik Kediri berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Jadi kenapa saya baru buat videonya sekarang? Karena memang setiap hari Minggu saya nggak pernah buat video review, mau apapun tim yang bermain ya, karena memang saya hari Minggu ini berlibur. Jadi kebetulan kemarin saya pergi mancing di Pulau Nusa Kambangan, dan menonton pertandingan Persik Kediri dengan Persija Jakarta ini di atas kapal gitu. Jadi inilah alasan saya kenapa pertandingan hari Minggu selalu saya buatnya di hari Senin ya. Jadi untuk Persik Kediri di pertandingan kali ini yang saya hanya ingin lihat adalah melanjutkan konsistensinya aja. Karena saya sudah bilang di preview kemarin ya, Persik Kediri sudah konsisten dalam hal skema permainan. Jadi paling yang saya lihat hanya starting line up-nya aja udah untuk Rivaldo Alves menurunkan siapa. Dan kebetulan di sini Renan Silva justru dicadangkan. Dan Rohit Chan diduetkan oleh Arthur Irawan ya. Dan Agil di sini sudah bisa bermain lagi mengisi sektor kanannya Persik Kediri. Di sini Renan Silva dicadangkan, ini ada dua pendapat ya menurut saya. Yang pertama memang kondisi fisiknya Renan Silva yang memang mungkin kelelahan. Karena kemarin lawan Persib Bandung, saya berapa kali melihat Renan Silva ini seringkali memegangi kaki kirinya ya. Mungkin ada tarik otot atau kelelahan, itu bisa terjadi juga. Makanya di pertandingan kali ini Renan Silva baru masuk di babak kedua ya, di menit 70. Sedangkan opsi kedua, mungkin ini menjadi strateginya Rivaldo Alves. Agar skema permainannya Persik Kediri ini nggak bisa ditebak oleh para pemainnya Persija. Karena di preview kemarin saya kan sangat menyoroti ya bagaimana kontribusi Renan Silva yang sejauh ini paling banyak memberikan kontribusi untuk Persik Kediri. Bukan berbicara gol maupun assist, tapi bagaimana ketika Persik Kediri membangun serangan. Jadi seperti nakodanya ini kan Renan Silva gitu. Jadi ini juga bisa ya yang dilakukan oleh Rivaldo Alves, mencadangkan Renan Silva agar skema permainannya Persik Kediri ini nggak bisa ditebak oleh para pemainnya Persija Jakarta. Lalu untuk Persija Jakarta yang saya ingin lihat adalah bagaimana para pemain dalam menciptakan peluang. Jadi yang saya bahas bukan Persija Jakarta dalam menciptakan gol, tapi peluangnya dulu nih bagaimana untuk pertandingan kali ini. Dan kita langsung lihat ya, di babak pertama memang Persik Kediri sudah unggul 1-0 dulu ya melalui golnya Hamrah Hehanussa. Ini gol berturut-turut ya selama 3 pertandingan, Hamrah Hehanussa bisa menciptakan gol melalui proses yang sama dan cara yang sama. Jadi artinya memang positioning dan kualitas headingannya Hamrah ini cukup bagus. Karena di 3 pertandingan secara berturut-turut, Hamrah Hehanussa ini positioningnya cukup bagus. Tidak ada yang mengkawal ketika Hehanussa melakukan headingan. Dan kualitas headingannya Hamrah terbukti juga semuanya on target. Jadi ini cukup luar biasa ya bagaimana kualitas positioning dan kualitas headingan yang dimiliki oleh Hamrah Hehanussa. Jadi untuk babak pertama ketika Persik Kediri sudah unggul 1-0 ya, sebenarnya skema permainan dari kedua tim yang saya lihat ini sudah ada counter dengan counter. Counternya Rivaldo Alves dengan Thomas Doll. Kenapa? Karena untuk Persik Kediri sebenarnya di pertandingan kali ini sama seperti lawan Persib Bandung. Lebih banyak mempertahankan di zona areanya sendiri ya ketika bertahan. Jadi ketika para pemain Persija Jakarta masuk ya, berhasil masuk ke area pertahanannya Persik, disitulah para pemain Persik Kediri baru memainkan pressing. Jadi nggak melakukan pressing sampai keluar gitu. Jadi pressingnya justru ketika para pemain Persija Jakarta sudah masuk dulu. Dan di sini ketika Persik Kediri berhasil mendapatkan bola dari pressingannya para pemain Persik, di sini Persik Kediri membangun serangannya melalui passing-passing cepat. Jadi di preview kemarin saya sudah bilang bahwa Persik Kediri ini bisa bermain tempo pelan maupun tempo cepat. Dan kebetulan pertandingan kali ini lawan Persija Jakarta ini sama saat lawan Persib Bandung. Rivaldo Alves lebih menginginkan skema permainan Persik Kediri saat membangun serangan itu lebih bertempo cepat. Jadi passing-passing cepat ya, mengandalkan sektor sayap atau Bayu Otto yang sebagai kreator serangan lini tengahnya Persik. Ini yang saya lihat. Sedangkan untuk Persija Jakarta sebenarnya untuk pertahanannya juga sama seperti Persik Kediri. Karena di sini kan Persija Jakarta memakai 3 center back dan boleh dibilang memakai 5 pemain tengah ya, atau mungkin 4 lah. Jadi artinya memang sektor tengahnya Persija Jakarta ini berapa kali boleh dibilang cukup kuat. Karena memang faktor dari formasinya Persija.
Jadi lebih mempertahankan di zona areanya sendiri juga untuk Persija. Tapi ketika melakukan serangan, sebenarnya Persija Jakarta ini dalam membangun serangan sudah cukup bagus melalui bola possession. Bahkan boleh dibilang Persija Jakarta sangat menguasai bola possession dari Persik Kediri. Tapi pertanyaannya, ketika Persik Kediri membangun serangan sampai ke depan, ini justru nggak ada kreativitas. Atau serangan-serangan Persija Jakarta ini terlalu monoton. Benar-benar bisa ditebak lah oleh pertahanannya Persik Kediri. Sektor tengah dari Persija Jakarta ini nggak hidup sama sekali. Dan memang di sini saya nggak menyalahkan ya untuk para pemain Persija Jakarta, karena boleh dibilang Persija Jakarta ini tampil dengan skuad yang apa adanya ketika 3 pemain asingnya nggak bisa bermain. Jadi terlihat jelas bahwa pemain Persija Jakarta di sektor tengahnya ya, ini nggak ada pemain yang bisa mengontrol bola atau memberikan passing-passing terupas kepada Aji maupun kepada Riko Simanjuntak atau kepada pemain sayap lainnya. Ini yang saya lihat dari pemain Persija Jakarta, tidak ada pemain tengah yang bisa memberikan kreativitas. Biasanya ada Berens, kalau enggak Hanif Syahbandi ya, yang saya sudah bilang kemarin. Tapi justru 2 pemain ini nggak bisa dimainkan. Jadi terlihat jelas bahwa penyerangan Persija Jakarta ini selalu tumpul atau sangat monoton, nggak ada kreativitas. Dan kalian bisa lihat ya, sesuai dari preview kemarin, justru penyerangan Persija Jakarta ini lebih hidup di sektor kanan atau sektor pertahanannya Yusuf Mailana dengan Rohichan ya di sektor kirinya Persik Kediri. Kenapa? Karena di sini ada Riko Simanjuntak yang berapa kali bisa memberikan passing-passing terupas. Sisanya nggak ada pemain-pemain yang boleh saya bilang cukup bagus untuk memberikan terupas kecuali Riko Simanjuntak. Dan perform Riko Simanjuntak di pertandingan kali ini juga nggak maksimal gitu. Jadi apa daya ya kalau saya bilang, memang kualitas pemain Persija Jakarta yang diisi oleh pemain muda juga, ini berapa kali memang susah untuk memberikan kreativitas di penyerangannya Persija. Makanya pertahanan Persik Kediri kalau menurut saya ini nggak terlalu kerepotan dengan penyerangannya Persija. Makanya saya nggak bisa menilai apakah pertahanan Persik Kediri ini sudah bagus atau belum. Saya nggak bisa menilai di pertandingan kali ini. Apakah kontribusi Arthur Irawan bagus atau tidak? Saya nggak bisa menilai di pertandingan kali ini. Karena yang pertama, Persija Jakarta ini untuk masalah penyerangan sudah monoton. Lalu yang kedua, penyerangan Persija ini lebih hidup di sektor kanan. Yang artinya di sektor kanan ini ya posisinya Yusuf dengan Rohichan dalam melakukan pertahanan. Sedangkan di sektor kanannya Persik Kediri kan pasti ada Agil dan Arthur Irawan ya sebagai gelandang bertahannya. Tapi untuk penyerangan Persija ini lebih banyak di sektor kanan. Makanya saya nggak bisa banyak menilai untuk pertahanan dari Persik Kediri maupun Arthur Irawan sebagai pemain tengahnya bersama Rohichan. Yang terlihat banyak berkontribusi justru Rohichan, karena memang penyerangan Persija Jakarta ini lebih banyak di sektor kanan. Jadi inilah kesimpulan di babak pertama yang saya lihat, permainan dari Persik Kediri ini lebih cenderung efektif. Ketika membangun serangan dengan cepat, ini berapa kali bisa merepotkan pertahanan Persija Jakarta. Ya, ada peluang dari Rohichan ya yang masih terbentur mistar gawang, lalu di-shoot oleh Hamdi tapi bolanya masih ke atas mistar gawang ya. Jadi memang sudah ada peluang-peluang yang setengah-setengah lah yang diberikan oleh penyerangannya Persik Kediri di babak pertama. Sedangkan untuk Persija Jakarta hampir tidak ada peluang yang emas diciptakan oleh para pemain Persija di babak pertama. Ini yang membedakan ya menurut saya dari permainan kedua tim. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya. Untuk Persik Kediri tetap bermain konsisten seperti di babak pertama. Dan Persija Jakarta yang memang notabene tim tertinggal, artinya banyak sekali melakukan pergantian pemain ya. Riko Simanjuntak yang saya bilang nggak terlalu perform, akhirnya diganti oleh Witan Sulaiman. Sedangkan Witan Sulaiman juga performnya bersama Persija Jakarta ini belum bisa beradaptasi dengan bagus ya. Jadi memang kalau boleh saya bilang, Persija Jakarta tampil dengan skuad yang apa adanya gitu. Dan Persik Kediri sebenarnya dengan permainan cepat ini sudah bisa memberikan hasil ya, ketika Kanavi dijatuhkan oleh Firsa Andika ya yang memberikan penalti. Dan itu sebenarnya harusnya Firsa Andika menurut saya ya itu harusnya kartu merah. Karena Firsa Andika sebagai pemain terakhir dalam menjaga Kanavi dalam menciptakan peluang. Tapi ini hanya dikasih kartu kuning ya. Jadi menurut saya ini masih beruntung Firsa Andika nggak dikasih kartu merah.
Lalu Flavio akhirnya nggak bisa mengeksekusi bola ketika Andretani bisa menepis ya, karena ketebak nih arah bolanya Flavio. Jadi ya nggak bisa disalahkan juga ya, karena Flavio sudah on target, tapi kebetulan Andretani juga instingnya cukup bagus ya, menebak arah bolanya cukup bagus. Jadi kedua pemain ini yang menurut saya juga sama-sama bagusnya lah. Flavio on target, Andretani instingnya bagus. Nah, jadi ketika sudah ada peluang dari Persik Kediri melalui penalti, itu jelas ya bagaimana proses ketika Kanavi dilanggar oleh Firza, itu adalah counter yang dilakukan oleh permainan cepatnya Persik Kediri ketika berhasil melakukan pressing. Dan akhirnya di sini Kanavi akhirnya bisa menciptakan gol ya, assist dari Yusuf Maulana ya. Di sini juga terlihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh para pemain Persik Kediri ketika mempertahankan di zona areanya sendiri, ini membuahkan hasil juga akhirnya. Ketika Yusuf Maulana berhasil menciptakan peluang ya melalui skill individunya, melalui overlapnya, lalu memberikan passing kepada Kanavi ya, yang dengan mudah menciptakan gol. Jadi ini selain asisnya dari Yusuf Maulana, ini juga menurut saya Yusuf Maulana ini cukup bagus visinya. Dia tidak egois ya, lebih baik mengirimkan passing kepada Kanavi. Karena Flavio sebenarnya juga ada ya di babak kedua, harusnya bisa memberikan passing ke Hamdi, tapi justru melakukan individu sendiri yang akhirnya di pressing oleh Kudela ya, berhasil diambil gitu bolanya. Ini juga sayang sekali sebenarnya, terlalu egois lah untuk Flavio ketika ada peluang memberikan passing ke Hamdi, tapi justru dilakukan individu sendiri. Jadi artinya untuk kesimpulan saya, ketika Persik Kediri sudah unggul 2-0, lalu peluit akhir dibunyikan, ya memang kesimpulan yang saya bisa berikan, Persik Kediri sudah tampil konsisten. Walaupun lebih bertahan di zona areanya sendiri, tapi permainan cepatnya Persik Kediri ini jelas terlihat dengan skema yang cukup bagus di penyerangannya. Tidak ada Renan Silva maupun tidak ada Renan Silva, skema permainan Persik Kediri ini tidak tergantung kepada pemain siapapun. Jadi walaupun Renan Silva baru bermain di menit 70 menggantikan Bayu Otto, lalu Adi Eko bermain menggantikan Arthur Irawan, sebenarnya skema permainan dari Persik Kediri ini tetap nggak berubah. Hanya saja mungkin dengan adanya Renan Silva dan Adi Eko, ya mungkin penyerangan Persik Kediri lebih tajam lagi. Tapi untuk masalah skema, ya karena sudah terbentuk skemanya Persik Kediri, jadi untuk pemain yang diturunkan siapapun gitu ya, asalkan nggak terlalu berganti banyak, ya terlihat sudah konsisten, gak mengandalkan pemain-pemain tertentu yang diturunkan oleh Rivaldo Alves gitu. Buktinya tidak ada Renan Silva pun Persik Kediri bisa menciptakan peluang. Jadi ini yang saya bilang bahwa Persik Kediri sudah membuktikan konsistennya. Ya, 5 pertandingan tanpa terkalahkan, ini cukup luar biasa menurut saya. Bisa mengalahkan Persija, Persib Bandung ya, dua tim yang sedang susah payah untuk mengejar PSM Makassar, justru bisa dihadang semuanya oleh Persik Kediri. Dan 3 pertandingan secara berturut-turut Persik Kediri tanpa kemasukan, berhasil menciptakan 6 gol ya, sangat konsisten sekali. Setiap pertandingan menciptakan 2 gol. Lawan Arema menciptakan 3 gol, lawan Rans 5-1. Ini cukup luar biasa karena skema permainan Persik Kediri sudah terbangun dengan bagus. Dan kalau boleh dibilang ya semoga di musim depan harapan saya para pemain Persik Kediri nggak banyak diubah lagi ya. Karena ini kan sayang sebenarnya, Persik Kediri justru skema permainannya baru terbangun di pertandingan-pertandingan akhir. Coba kalau Persik Kediri misalkan permainannya sudah terbangun seperti ini di awal musim, ya saya kira Persik Kediri harusnya bisa bersaing ke papan atas ini. Tapi ya sudahlah, semoga di musim depan manajemen Persik Kediri bisa memagari ya pemain-pemain yang memang dibutuhkan untuk skemanya Rivaldo Alves. Dan untuk Persija Jakarta, saya juga nggak banyak bisa memberikan evaluasi karena memang saya kira ini tergantung kepada kualitas pemainnya Persija Jakarta sendiri. Saya berapa kali sudah bilang untuk skema permainannya Thomas Doll ini sudah cukup bagus, sudah sangat bisa dijalankan oleh para pemainnya. Tapi memang kembali lagi ke kualitas pemain Persija Jakarta untuk menciptakan peluang ketika melakukan penyerangan. Itu kembali lagi ke kualitas pemainnya Persija, bukan kesalahannya Thomas Doll. Karena memang skuadnya Persija saat ini, ya memang kalau boleh saya bilang kualitas pemainnya apa adanya. Ya semoga di musim depan harapan saya Persija Jakarta ya mungkin bisa mengkoreksi lagi pemain-pemain yang kiranya bisa dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh strateginya Thomas Doll, ya mungkin bisa dikoreksi lagi.
Jadi Persija Jakarta di musim depan memiliki pemain cadangan yang boleh dibilang juga cukup kuat ya, atau merata dengan pemain intinya. Karena Persik Kediri kalau boleh saya bilang pemain inti dan pemain cadangan ini sudah sama-sama bagusnya lah, sudah sama-sama rata gitu. Tapi untuk Persija saya lihat memang tidak ada keseimbangan dari pemain inti dengan pemain cadangan. Ya, jadi selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di pertandingan kedepannya lawan Persebaya Surabaya bermain di kandang sendiri ya. Kita akan lihat bagaimana nanti apakah Persik Kediri bisa tetap konsisten ya dan bisa tampil optimal sesuai dari harapan saya. Kita akan lihat. Lalu untuk Persija Jakarta tetap semangat, di match berikutnya akan bertemu PSIS Semarang. Ya ini PSIS Semarang lagi inkonsisten ya. Jadi menurut saya Persija Jakarta harusnya bisa memberikan 3 poin ya, apalagi bermain di kandang sendiri. Jadi ini aja video review yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.